Mbak Priska, apakah suara saya jelas? Mbak Rasida, suara saya jelas? Ya. Baik, nanti kalau ada keluhan, mohon langsung disampaikan saja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita tambah syukur kita ya, semuanya ibu-ibu yang hadir di kajian ini. Mari kita tambah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyak kita bersyukur, masih jauh lebih banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kepada orang yang syukurnya benar-benar ya, dengan syarat menambah iman, menyempurnakan iman dan menyempurnakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari Jumat juga di antara sunnahnya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga mengingatkan kita semuanya, ayo kita niatkan duduk kita di sini ya semata menggapai ridho hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, jazakillah khairan ya Mbak Priska yang sudah menghantarkan acara. Mbak Rasida, jazakillah khairan sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pengingat kita. Semoga huruf demi huruf ya, melimpahkan keberkahan kepada kita yang mendengar dan membacanya. Juga kepada ibu-ibu yang sekarang hadir di majelis ini, semoga senantiasa Allah bimbing, Allah limpahkan keberkahan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul ya sebuah kaum dalam sebuah tempat di masjid Allah, mudah-mudahan ini bernilai masjid ya. Maka janji Allah illa nazalat alaihim as-sakinah, pasti Allah turunkan sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputin rahmah ya. Wa hafathumul malaikah, Allah menaungi lewat malaikatnya, malaikat menaungi majelis kita insyaallah. Dan wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut seluruh yang hadir di sini, walaupun Mbak Priska nggak tahu satu persatu, walaupun pengurus ya Mbak Rasidah nggak hafal namanya yang hadir satu persatu, yakinlah ibu-ibu sudah tercatat ya. Wa dzakarallahu fiman indah. Ya, kehadiran ibu-ibu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai motivasi kita bersama. Hari ini sebagaimana dihantarkan oleh Mbak Priska, insya Allah kita masih akan lanjut ya mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari pekan yang lalu ya Ibu-ibu ya. Tapi lanjutannya ke nomor atas ya. Ke nomor kecil ya. Baik. Setelah kemarin Al-Infitor, sekarang At-Takwir. Ya, mohon izin share screen ya Mbak Priska ya. Ini hostnya Mbak Priska ya. Hostnya? Ya sudah. Nampak Mbak Priska, nampak ya? Sudah. Ya. Baik, tentunya kita mengharap keberkahan dari Allah. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim kajian kita. Ya, tadabbur surah At-Takwir. Ya. Tadabbur surah At-Takwir berbicara tentang hari kiamat. Ya. Surah At-Takwir, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana yang sudah beberapa kali kita laksanakan dalam membahas tafsir atau tadabbur ini, ya, akan saya upayakan untuk kita kategorisasi. Ya. Pertama adalah gambaran umum, kemudian yang kedua kita akan sampaikan isinya, dan yang ketiga insya Allah dari isi itu kita ambil pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Lanjut. Nah, sekarang gambaran umum dulu ya. Oh ya, ibu-ibu sudah menyiapkan mushafnya semuanya ya dengan terjemahnya? Ya, insya Allah sudah ya. Ya, baik, khususnya yang membuka terjemah, mari kita lihat bersama. Sebagai gambaran umum, mari kita lihat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat disebut surah At-Takwir. Kuwirat itu kenapa At-Takwir? Ya, kuwirat itu bentuk pasifnya, ya, kata kerja pasif di, gitu ya. Nah, kalau kata pendanya At-Takwir, gitu. Artinya bisa terbelah, bisa tergulung. Ya. Silakan dilihat di mushafnya masing-masing apa terbelah atau tergulung. Dengan beberapa makna menurut para ulama, ada yang mengatakan terbelah atau tergulung. Surat ini masih tergolong Makkiyah ya ibu-ibu, berarti surah Makkiyah adalah surah yang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, berarti surat ini adalah fase atau periode Makkiyah, di mana ya, periode ini adalah periode-periode yang dakwahnya masih sirriyah, masih rahasia, ya, dan kebenaran atau risalah Rasulullah SAW baru disampaikan di tahap awal. Maka ulama menyampaikan di antara ciri-ciri Makkiyah adalah surahnya berbicara tentang al-aqidah, ya, tentang akidah, wa tauhid, tentang pengesaan kepada Allah. Ya. Belum banyak berbicara tentang muamalah, belum banyak menyentuh tentang muamalah, bagaimana bernegara, bagaimana berdagang, bagaimana bertetangga, belum ke sana. Ya. Karena ini sebagai fondasi, bagaikan rumah, ya, maka sebelum mikirin jendela, sebelum mikirin ya, maka perlu diperhatikan, yang perlu dipokokkan adalah fondasinya. Begitu juga akidah kita, keimanan kita, dan termasuk priorisasi risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk di dalam ayat yang diturunkan di periode Makkah adalah surah yang sedang akan kita bahas, yaitu surah At-Takwir. Jumlah ayat 29 ya ibu-ibu ya. Nah, surat pendek atau surat panjang nih, ayo ya. Bagi yang sudah terbiasa menghafalnya, membacanya, ya mungkin termasuk surat pendek. Ya. Tapi bagi yang mungkin belum familiar, ya, mungkin dianggapnya surat yang panjang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Menurut ibu-ibu, yang jelas surat ini 29 ayat. Mudah-mudahan ibu-ibu dan kita semuanya lebih akrab dengan surat ini. Yang tadinya merasa panjang, lama-lama menjadi merasa pendek, gitu ya. Baik, kontennya mari kita lihat. Kontennya berbicara tentang akidah, sebagaimana tadi sudah saya singgung. Kemudian tentang hari akhir, ya, khususnya hari kiamat, ya, dan disambung dengan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran Al-Quran. Ini, ya, isi dari surah At-Takwir. Kembali diingatkan kita di surah Juz 30 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan tentang hari akhir. Artinya betapa pentingnya positioning hari akhir, iman kepada hari akhir, al-imanu bil yaumil akhir dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan, banyak orang-orang yang melakukan kezaliman, di antara cacatnya adalah cacat iman terhadap hari akhir. Ya. Aman kok, kita mah sudah ngumpet nih, kita mah sudah rapi nih. Aman kok, iya aman di mata manusia, bagaimana dengan hari akhir nanti? Nah, di antara kemaksiatan kezaliman manusia
adalah karena lemahnya, karena cacatnya iman mereka terhadap hari akhir. Maka diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa bosan dengan surah hari akhir ini. Justru kita harus bersyukur diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata dengan diingatkan dengan hari akhir, ya, harusnya ada buahnya. Buahnya semakin lebat, semakin takwa, semakin khosyah, khauf, semakin meningkat rasa takutnya, sehingga semakin hati-hati, ya, semakin baik keimanan kita, semakin kokoh keimanan kita. Lebih dari itu semakin banyak amal kita karena menyiapkan bekal di hari akhir. Ini ya konten surat yang akan kita pelajari. Baik. Berikut. Ya. Penamaan surat takwir Ibu-ibu ya, ini saya ambil dari sebuah tafsir Al-Munir. Sumiyat suratul takwir liftitahiha biqaulihi ta'ala idza syamsu kuwirat. Ini sudah saya terjemahkan. Disebut surat takwir karena surat ini dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala idza syamsu kuwirat. Walaupun tidak semua awal ayat dijadikan nama Ibu ya. Banyak surat-surat panjang namanya bukan terambil dari ayat pertama ya. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, ya, Al-A'raf, ya, itu diambil di tengah-tengah surah, ya, bukan di awal. Nah, apa sih man at-takwir nih Ibu? Ya, Mbak Ibu ya, at-takwir tadi kan saya bilang ada yang mengartikan tergulung atau terbelah. Nah, apa sih secara bahasa? Ya, kuwirat ay jama'a ba'duha ila ba'din. Dicampur aduk, dikumpulin jadi satu. Ya. Summa lafat, kemudian dilipat. Bayangkan Ibu. Ya. Idza sama, ya, idza syamsu kuwirat. Syams matahari campur dengan segala macam ya, kemudian dipertemukan dengan barang-barang lain, kemudian dilipat ya. Setelah itu faroma biha, kemudian dilempar hingga hilanglah cahayanya. Ini arti at-takwir atau kuwirat. Jadi dipertemukan, diaduk antara satu dengan yang lain, ditumpuk yang satu dengan yang lain, dilipat, kemudian dilempar hingga hilanglah cahaya. Ya. Nah ini berikut keutamaan surat ini. Ya. Masih ingat Mbak Ibu keutamaan surah yang kemarin? Nah ini sama dengan surah yang kemarin surah Al-Infitar ya, sama dengan surah ini. Ya, mari kita lihat. Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, ya, maksudnya apa ya? Biar nambah ketakwaan, biar nambah kecintaan kepada Allah, biar nambah rasa takut kepada Allah, biar hati-hati terhadap maksiat, gitu ya. Membayangkan kiamat itu maksudnya ke sana. Ya, biar tambah yakin akan hadirnya hari kiamat, maka hendaklah ia membaca idza syamsu kuwirat. Nah, kalau yang kemarin idza sama'u fatarat nih. Idza sama'u fatarat ada lagi yang semisal kandungannya, satu lagi yaitu idza sama'u syaqqat. Ya, tiga-tiganya ini kontennya berdekatan ya, yaitu bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya, jadi Mbak Ibu nanti ini pasti sudah banyak yang hafal ya surat ini. Ya, mari kita tambah selain lisan kita yang hafal, mari kita rekam ya dalam otak kita. Kita amankan maknanya dalam otak kita, dalam akal kita. Oh, surat ini berisi tentang dahsyatnya hari kiamat. Gitu. Kalaupun toh nggak berburu, paling nggak tahu konten utamanya. Agar apa? Agar kita bertambah ya, menyiapkan bekal untuk menghadapinya, bertambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan surah At-Takwir. Nah, baik ya. Tadi gambaran umum sudah gitu ya. Nah, sekarang mari kita masuk isinya. Ya. Bukan berarti yang gambaran umum terpisah dari isi Mbak Ibu ya. Ya pasti masih ada ikatan kuat antara gambaran umum dengan isinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Boleh dilihat mushafnya kembali. Ya. Ayat ini kan sampai ayat 29 ya. Surat ini sampai ayat 29. Nah, kalau kita cermati satu-satu ini bisa dikategorisasikan. Dan ini ulama juga mengkategorisasikan. Ya. Para mufasir membagi mengkategorisasi kumpulan ayat ini menjadi dua subtema. Ya. Pertama adalah temanya diawali surat ini dengan tema dahsyatnya hari kiamat. Dari ayat berapa? Dari ayat 1 sampai ayat 14. Ya. Nah, tema kedua, ini bukan lepas, tapi masih juga erat hubungannya dengan tema pertama. Ya. Tapi ini bobotnya lebih pada berbicara kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi ini dua subtema atau dua poin penting, ya, dua hal yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surah At-Takwir ini. Jadi Mbak Ibu, saat Ibu membaca, saat Ibu menghafal, hadirkan kembali, bayangkan, ya, saat Ibu membaca surah At-Takwir ini, bayangkan dua hal ini. Dahsyatnya hari kiamat, ya, yang kedua, ya, kuatkan kembali iman kita terhadap kebenaran Rasulullah SAW dan kebenaran Al-Quran. Minimal dua hal ini hadirkan dalam hati. Gitu. Ya. Sambil lisan Mbak Ibu membacanya, ya, maka hadirkan minimal dua hal ini. Ya, tumpukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, mari kita lihat satu-satu. Ya. Maaf ya, ini saya sambil geser-geser gambar videonya. Zoom-nya di sini. Ya, ayat 1, ini kelompok yang 1 ya, Mbak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mbak Priska nanti minta tolong seperti biasa ya, membaca terjemahnya. Ya, atau yang lain, ya relawan lah ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Irasyamsu kuwirat. Tatkala matahari digulung. Tatkala matahari digulung. Ya, sekali lagi. Ya. Tadi apa ya? Dipertemukan dengan benda yang lain, dilempar, ya, digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu alam, kalau mungkin kita melihat sekarang bendanya bulat. Bagaimana menggulung? Ya pasti itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terbayang oleh kita betapa matahari yang selama ini menyinari kita. Kekuatan matahari itu atau jaraknya ribuan jutaan kilometer, ya, dari bumi, ya. Kemudian panasnya juga. Nah, saat itu digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat artinya kuwirat, ya, disatukan, dilipat, dilempar, dipadakan cahayanya. Sabda Rasul, ya. Ini asyamsu wal qamaru mukawwirun yaumal qiyamah. Matahari dan bulan dilipat pada hari kiamat. Ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Nah, berikut asyamsu wal qamaru tawrani mukawwirun finnari yaumal qiyamah. Matahari dan bulan seolah-olah seperti dua ekor banteng yang dilemparkan ke neraka di hari kiamat. Nih, Bapak Ibu, matahari yang sudah panas nanti dalam hadis ini disebutkan, ya, disebutkan bahwa akan menjadi di antara salah satu bahan bakar neraka dengan panasnya matahari ini. Ya. Nah, makna yang lain, ulama menyebutkan, ya, artinya betapa dahsyatnya neraka, panasnya neraka, ya, masih ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panasnya matahari. Hal ini sekaligus menjelaskan, memberikan isyarat, memberikan penjelasan kepada orang-orang yang menyembah matahari. Ada kan di bagian bumi ini orang yang menyembah matahari. Nah, besok di hari kiamat ketemulah dia antara yang menyembah dengan yang disembah. Ya, dua-duanya di neraka. Dalam hadis juga disebutkan, besok orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dipertemukan dengan yang disembah di neraka.
Orang yang menyembah manusia akan ketemu di sana, di neraka. Orang yang menyembah matahari ketemu di sana. Orang yang menyembah ya, patung ketemu di sana. Ya. Orang yang menyembah uang, jabatan ketemu di sana. Ya. Al-ma'bud, orang yang menyembah ya, dan yang disembah, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan akan bertemu di dalam neraka jika yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Ya. Baik. Ya. Ya. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Ya. Sungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ya. Sebenarnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Termasuk apa tadi? Matahari. Ya. Maka dengan ayat ini Mbak Ibu, mari kita koreksi hati kita. Adakah kita menyamakan Allah dengan ciptaannya? Ya. Dengan jabatan, dengan posisi, dengan uang, dan lain sebagainya. Sejajar saja tidak boleh, apalagi kalau lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pasti masuk ke dalamnya dengan apa yang kalian sembah. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Ini Ibu, idza syamsu kuwirat. Ayat kedua, ini wa idzan nujumu kadarat. Dan tak kala bintang-bintang berjatuhan. Nah, setelah syams, matahari, yang kedua adalah nujum. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya mari kita lihat, tolong dilihat dulu ya di mushafnya masing-masing. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 13 sampai ayat 13, semua ayat, hampir semua ayat diawali dengan ida. Ya kan? Tatkala. Ya. Ida, tatkala matahari, ini tadi sudah. Ini yang kedua, tatkala bintang. Nanti ketiga, tatkala gunung, tatkala isyar, ya, unta yang sangat berharga, idal wuhus, semuanya tatkala. Nah, jawabannya ada di mana? Jawabannya nanti ada setelah tatkala itu di saat. Terus apa yang Allah jelaskan ini? Ya, jawabannya ada di, atau penjelasan yang ingin Allah hantarkan adalah di ayat 14. Gitu. Ya, jadi tatkala inilah suasana yang Allah gambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Apa yang ingin Allah sampaikan selain tatkala ini? Ketahuilah, ya. Nah, maka yang Allah ingin hantarkan adalah ayat 14. Nanti kita lihat. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 13 kita akan menemukan di saat tatkala ida begitu. Gitu ya. Ya. Nah, ini bagi yang menghafal nih harus lebih teliti nih ya, Mbak Ibu ya. Nah, idanya banyak, harus dibanding-banding, diteliti kembali. Baik, dan tatkala bintang-bintang berjatuhan, ya, ingkadarat itu berserakan, berjatuhan, hilang cahaya juga. Al-Kafi dan Al-Anto ya, berkata, tumtirus sama'u yawma idzin nujuman fala yabqa najmun illa waqa. Pada hari itu langit menurunkan hujan bintang, maka tidak tersisa satu bintang pun kecuali jatuh ke permukaan bumi. Ya. Selain matahari, bintang juga berjatuhan. Nah, ini suasana yang kedua yang Allah gambarkan. Baik, suasana ketiga, apa yang ingin Allah gambarkan kepada kita? Wa idal jibalu suyirat. Dan tatkala gunung-gunung dijalankan. Nah, ini suasana ketiga yang Allah ingin gambarkan. Gunung di tahu sekarang ya. Wal jibala autada. Autada ini di surah An-Naba patoknya bumi. Ini kita tahu kalau sebuah kemah nggak ada patoknya apa yang terjadi. Ya.
ya pastilah bukan kemah lagi, dia akan menjadi kain yang tidak ada kekuatannya sama sekali. Yaitu dicabut dari pasaknya, gunung dicabut dari pasaknya, lalu dijadikan berjalan terbang di udara. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, gunung diterbangkan di udara, atau dirubah dari batu yang kokoh menjadi debu yang berhamburan. Nah ini di surah An-Naml, ya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab, dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Ya, begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, semuanya Allah Maha mengetahui. Maksud ayat ini adalah walaupun sekarang kita lihat kokoh, pada hari kiamat nanti akan Allah terbangkan. Nah ini juga ya, wabussatil jibalu bassa di surah Al-Waqiah yang Bapak Ibu, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia seperti debu yang berterbangan. Nah, saat membaca Al-Waqiah mari kita ingat ini. Waqiah juga artinya hari kiamat. Waqiah itu ya. Wabussatil jibalu bassa, ya, itu artinya gunung-gunung dihancurkan. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus di surah Al-Qari'ah, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihampurkan, dihambur-hamburkan. Banyak artinya apa? Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ya, suasana hari kiamat dengan kondisi gunung yang diterbangkan jadi debu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gambaran yang keempat, ya, apalagi yang Allah gambarkan, yaitu tentang bagaimana positioning harta saat itu. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Ya, monggo. Dan tatkala unta-unta yang dibunting ditinggalkan. Ya. Nah, kalau tadi suasana alam, ya, mulai dari yang paling dibutuhkan manusia, matahari, kemudian di siang hari ya, kemudian di malam hari, bintang. Nah, terus yang berupa yang muatkan bumi, itu gunung. Nah, sekarang kalau gambarkan berikutnya adalah harta. Bagaimana positioning harta saat itu. Unta-unta yang bunting, kenapa Allah sebut unta yang bunting, bukan rumah yang mewah seperti sekarang? Iya, ya, nggak nyambung kalau Allah sebutkan mobil, ya, jenis mobil sekarang. Ya. Maksudnya orang saat itu nggak paham. Nah, maka ya, yang Allah jelaskan adalah isyar. Karena apa? Karena saat itu harta yang paling berharga adalah unta yang sedang bunting. Unta yang usia kandungannya sudah berusia 10 bulan, sebulan lebih adalah harta yang berharga bagi orang-orang Arab zaman itu. Nah, walaupun bunyinya seperti ini, maka kita hanya bisa mengkiaskan harta-harta sekarang yang paling berharga. Ya, emasnya, ya permatanya, ya batunya, ya apapun yang menurut manusia berharga saat itu ya, tidak dipedulikan lagi. Ini suasana yang keempat, bagaimana manusia terhadap harta. Ya. Berikut juga Allah jelaskan suasana berikutnya, ya, bagaimana ciptaan Allah, makhluk Allah di sekitarnya. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan tatkala binatang-binatang liar dikumpulkan. Ya, Bapak Ibu. Ya, kita melihat binatang melata saja, ya, takut. Ya, ini dikumpulkan. Allah mengatakan bahwa pada hari kiamat hewan-hewan liar akan dikumpulkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya, bahwa seluruh hewan-hewan liar termasuk yang sudah punah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikumpulkan pada hari itu. Ya, maka akan datang aneka macam model hewan buas ya, dan seterusnya. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menambah dahsyatnya hari kiamat. Ya, menambah dahsyatnya hari kiamat. Suasana makhluk Allah yang berupa makhluk hidup. Kalau tadi makhluk mati ya, mulai dari matahari yang paling dibutuhkan oleh manusia, kemudian saat siang, ya. Kemudian yang kedua saat malam, ketiga penguat bumi yang kita injak, ya. Keempat apa tadi? Harta, ya, positioning harta. Nah sekarang Allah gambarkan bagaimana dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah ini Allah gambarkan di wa idzal wuhusyu husyirat. Nah masih Allah gambarkan lagi bagaimana dengan belahan atau yang kita injak ini bumi. Bagaimana dengan laut, makhluk Allah yang lain? Kalau tadi gunung,
ya sudah disebutkan. Bagaimana laut? Wa idzal biharu sujirat. Dan tatkala lautan dibakar. Ya. Nah, Ibu, kita bayangkan banjir saja bingung. Nah, ini ya, sudah banjir terbakar. Wal bahril masjur di surah At-Tur, dan benih laut yang dinyalakan. Jadi nanti Ibu saat hari kiamat, laut yang sekarang kita lihat air besok berubah menjadi lautan api. Laut menyatu, meluap, terbakar. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa ulama yang menafsirkan ada menyatu, meluap, terbakarnya. Kalau sekarang ini kan ada laut, ada sungai, kemudian ada laut asin, ada laut tawar, besok dicampur aduk sama Allah. Antara laut, danau, sungai, semuanya dijadiin satu oleh Allah SWT sehingga meluap. Setelah meluap jadilah api. Ya. Setelah meluap jadilah api. Sebagian ulama menjelaskan setelah jadi api, kemudian kering, kemudian lenyap, gitu, ya, Insya Allah. Ini gambaran tentang lautnya, suasana berikutnya. Suasana berikutnya, nah ini Mbak Ibu, dari 1 sampai 6, ya, dari 1 sampai 6, ini Ibnu Abbas menjelaskan, ya. Menurut Ibnu Abbas, qauluhu ta'ala idza syamsu kuwirat ila qawlihi wadzal jannatu uzrifat isnata asyrata khoslah. Ibnu Abbas mengatakan ada 12 suasana di hari kiamat dalam surah At-Takwir ini. Nah, 6 ayat pertama, tadi Mbak ya, 6 ayat pertama yang sudah kita pelajari adalah gambaran suasana di dunia. Ya, suasana di dunia. Apa tadi? Matahari, bintang, ya, unta, ya, gunung, ya, laut, gitu kan? Nah, 6 berikutnya adalah penjelasan suasana di akhirat. Jadi lengkap Allah memberikan suasana informasinya. Baik suasana di dunia maupun suasana di akhirat nanti. Artinya masih nyambung loh gitu ya. Baik, mari kita lihat. Ini kan kita sudah sampai ayat 6 ya Mbak Ibu ya. Ini ya. Sampai pada suasana laut. Ini berarti suasana yang bisa dijumpai oleh manusia di muka bumi ini. Baik. Nah ini mulai ayat 7 berarti menurut Ibnu Abbas ini adalah gambaran suasana di akhirat. Apa yang Allah gambarkan di akhirat nanti? Wa idzan nufusu zuwijat. Dan tatkala jiwa-jiwa dipertemukan. Ya, tatkala jiwa-jiwa dipertemukan. Ada 3 pendapat, Ibu. Ya. Apa yang dipertemukan? Yang dipertemukan adalah jiwa dengan badannya, ruh dengan badannya. Sebagaimana kita tahu sekarang, jasad kita kan terdiri dari 1 ruh, 2 jasad, ya, 3 akal. Ya, menurut beberapa ulama. 3 intinya kita ini. Ya. Nanti kalau mati, yang diangkat oleh Allah ruh kita, dicabut ruh kita, pisah dengan jasadnya, yang dikubur jasadnya, gitu kan? Nah, setelah dikubur, ya. Setelah dikubur, orang-orang yang menghantar pergi sama Allah dipertemukan lagi ruh dengan jasadnya. Nah, disitulah ulama ya memberikan penjelasan, ya, mulailah semakin terasa amal-amalnya. Saat dipertemukan, kemudian ditanya, datanglah malaikat, ya, mungkar nakir dan seterusnya. Nih, yang bertemu adalah jiwa dan badannya, berarti ini sudah bukan suasana di dunia lagi, tapi sudah masuk suasana di akhirat. Pendapat kedua, apa yang dipertemukan? Yaitu masing-masing orang dikumpulkan dengan yang sejalan dengannya. Orang kafir kumpul dengan orang kafir. Orang mukmin berkumpul dengan orang mukmin. Ya. Orang yang dolim ketemu dengan orang yang dolim. Nah, gitu ya. Ini tafsir kedua. Tafsir ketiga, ya, jiwa-jiwa kaum mukminin dipertemukan, yaitu dinikahkan dengan bidadari. Nah, ini ya tafsir yang ketiga. Mana yang benar? Ya sangat mungkin 3-tiganya benar. Gitu, ya. Baik. Insya Allah ya, Mbak Ibu, jiwa-jiwa dipertemukan tentunya akan tergantung dengan amalannya masing-masing. Nah, suasana berikutnya yang Allah gambarkan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
Ya, masih ingat ya Mbak Ibu bagaimana tradisi orang jahiliyah, di antara tradisi atau di antara kerusakan, kebodohan, makanya disebut jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Di antara kebodohan mereka adalah mereka malu saat mendapatkan ya, anak perempuan. Saat lahir anak perempuan maka mereka malu ya, mengasingkan diri ya, merasa tidak ada kehormatan ya, merasa terhina, maka anak itu ditanam hidup-hidup, insya Allah. Ini adalah di antara kerusakan bangsa Arab jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus. Ya. Nah, yang ini, ya, ini penjelasan 9 ini penjelasan dari 8. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa dia dibunuh? Ya, atas dosa apa dia dibunuh? Tentunya ini bukan pertanyaan. Ini adalah ya, retorik untuk menegaskan ngapain sih kalian membunuh bayi-bayi perempuan, anak-anak perempuan. Ya. Jadi di antara menurut beberapa informasi Mbak Ibu, kalau mereka masih bayi, mereka tanam hidup-hidup. Ya. Kalau anaknya sudah gedean dikit, jadi ada yang tega dari bayi dikubur hidup-hidup, ada yang nunggu sampai gede karena nggak tega masih kecil. Tapi begitu juga saat gede didandanin dulu, cantik kayak mau pesta begitu, dia jalan-jalan, ya. Setelah itu ceburin, entah ceburin sumur, entah di taman apa gitu. Ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Ini ayat yang juga menegaskan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jadi apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan. Ini diinformasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sampai ini Mbak Ibu ya, membunuh anak saja ya, dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harap menjadi perhatian serius bagi orang mukmin. Ini adalah dosa besar. Pembunuhan adalah dosa besar. Waman ahyan nasa waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu orang, membunuh orang mukmin tanpa bersalah, maka dia bagikan membunuh ya, manusia seluruhnya. Kenapa? Karena dia jika hidup Allah izinkan untuk melahirkan satu dua orang anak, maka dia akan melahirkan keturunan dan seterusnya. Dan sebaliknya, ya. Paman qatala, dan barang siapa membunuhnya, faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa membunuh seorang tanpa bersalah, maka seakan-akan dia membunuh, ya, bagaikan membunuh manusia seluruhnya. Ini dahsyat Bapak Ibu ya, balasan orang yang membunuh ya, di neraka jahanam ya, di neraka jahanam dengan kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan kekal di dalamnya. Baik. Nah, jadi gambaran di akhirat sudah berapa Mbak Ibu? Nah, tadi ya gambaran di akhirat mulai dari nih nufus zuwijat satu. Gambaran kedua mau'udatu su'ilat ya. Ketika jiwa dipertemukan, kemudian yang kedua bayi ditanya tentang dosa apa. Nah, sekarang gambaran di akhirat yang ketiga apa? Wa idzas suhufu nusyirat. Dan tatkala catatan-catatan amal dibuka lebar. Ya, catatan amal dibuka lebar. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa lembaran-lembaran catatan amal yang berada di tangan para malaikat ditutup tatkala seorang meninggal dunia. Dan tatkala hari akhir nanti hari kiamat dibuka kembali untuk dilihat olehnya hasil catatan amalnya selama hidupnya. Ya. Ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'min. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa lintas di hati ini, Mbak Ibu. Tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh manusia dalam hati, maka besok ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngelirik orang nih, kha'inatal a'yun ini kan ngelirik orang ya.
mengetahui pandangan mata yang khianat, melirik dengan jahatnya, melirik dengan maksiat, ini saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih besar dari itu, apalagi membunuh orang, apalagi lebih banyak yang dibunuh, nggak hanya 1, 2, 3. Ya. Apalagi mengambil hak orang lain akan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzas suhufu nusyirat. Baik. Gambaran berikutnya. Keempat adalah wa idzas samaa'u kusyitat. Ya. Dan tatkala langit dilenyapkan. Ya, dan tatkala langit dicabut dan ditarik kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jahimu su'irat. Dan tatkala neraka jahanam dinyalakan. Nah, Bapak Ibu. Bahwa neraka jahanam yang sudah sangat panas, neraka jahanam bukan belum dinyalakan. Neraka jahanam sudah dinyalakan. Tapi saat itu sudah panas tersebut ternyata dipanaskan lagi sehingga menjadi lebih panas. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan tatkala surga didekatkan. Ya. Nah, ini Mbak Ibu ya. Tatkala surga didekatkan kepada siapa? Tentunya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan surga. Kepada orang-orang mukmin, orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang hadir di pengajian ini dan keluarga-keluarga kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah golongkan ya, menjadi orang-orang yang didekatkan ke surga dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sampai ayat ke-13. Nah, terkait dengan ayat 1 sampai 13 ada dua pendapat, Bapak Ibu. Ayat-ayat tersebut, pendapat pertama bahwa ayat tersebut adalah sumpah Allah, ya. Idza tadi lah ya. Mulai dari idza syamsu kuwirat, yang kedua wa idzan nujum qadar sampai yang akhir ini ya, wa idzal jannatu uzrifat. Sebagian ulama mengatakan itu adalah sumpah Allah. Nah, kalau sumpah biasanya ada jawab sumpahnya. Jawab sumpahnya di mana? Nanti ayat berikutnya. Ini pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua mengatakan ya, tidak menggolongkan sumpah, bukan sumpah menurut ayat kedua. Nah, itu apa? Itu adalah penjelasan atau syarat. Ya. Dalam bahasa tafsirnya adalah syaratnya. Syarat ada jawabnya juga. Ya. Maksudnya kalau ada suasana A maka ada apa? Nah, itu jawabnya ada di jawab syarat. Jika maka. Nah, itu syarat dengan jawab syarat. Jika maka. Nah, itu syarat ya dalam dalam penjelasan tafsir ini. Jadi, nah, namun menurut beberapa ulama ada yang menganggap yang kedua ini lebih lebih sahih daripada yang pertama. Jadi mayoritas ulama mengatakan bukan sumpah, tapi itu adalah syarat penjelasan saat ya, atau jika maka. Jadi, ya. Setelah Allah menyebutkan hingga 12 sumpah dalam tanda petik sumpah atau syarat tadi ya, kemudian Allah menjelaskan bahwa tujuan dari sumpah-sumpah tersebut adalah untuk menekankan dan memastikan bahwa setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama di dunia berupa amal baik dan amal buruk. Nah, ya. Nih, Ibu, masih penjelasan tadi ya, dari ayat 1 hingga ayat 13 ini adalah syarat. Ini pendapat yang kedua ya, dan jawabnya adalah alimat nafsumma ahbarat. Menurut Imam Hasan al-Basri, ya, ini adalah sumpah, tapi menurut Imam Al-Qurtubi, ya, tidak disebut sumpah, tadi adalah syarat dan jawabnya. Jika, maka. Nah, ini jawabnya. Apa yang Allah hantarkan? Ya, dengan jika tadi. Ini yang Allah ingatkan. Saat matahari digulung, saat bintang berjatuhan, saat gunung dicabut, saat dan seterusnya sampai terakhir tadi. Ingat wahai manusia, alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan. Nah, ini Mbak Ibu yang Allah tekankan, yang Allah hantarkan dengan syarat, dengan informasi jika tadi, atau tatkala tadi. Ya, berarti Allah sangat
mengharap setiap hambanya ya, menyiapkan amal terbaiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Alibat nafsu ma ahdarat, setiap jiwa nafas mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Pasti kita malulah dengan maksiat-maksiat kita. Kenapa aku kemarin punya pikiran begini, kenapa punya pikiran begitu, kenapa berbuat begini. Coba dari sekarang kita listing baik-baik. Mungkin akan lebih baik kalau kita setiap hari listing. Listing amal-amal kita. Setiap menjelang tidur kita listing. Muhasabah diri. Dengan merenungi ayat ini. Bukti bahwa kita benar-benar memahami dan meresapi ingin mengambil ibrah dari ayat ini, mengambil pelajaran yang hikmah dari ayat ini, alimat nafsu ma ahdarat. Sebelum kita dihisab besok, dipaparkan amal-amal kita, ayo kita koreksi, kita muhasabah diri setiap hari. Agar berkurang dan berkurang maksiat kita, agar bertambah dan bertambah amal baik kita di hadapan Allah. Surah Al-Qiyamah memperkuat ayat ini juga. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Ya. Ayo, apa yang kita lalaikan? Sholatkah? Ya, pernahkah kita lalai sholat? Pernahkah kita lalai zakat? Pernahkah kita lalai memuliakan orang tua? Pernahkah kita lalai? Ya. Seluruh kewajiban atau di antara kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat dari sekarang. Karena menghantarkan satu ayat saja sampai 14 syarat tadi. Jika. Ini betapa pentingnya kita. Artinya apa? Allah sangat mengharapkan nafas ini, nafsun, untuk benar-benar menyiapkan amal terbaiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ibu, kalaupun toh mungkin jumlahnya belum banyak, minimal satu kita bersihkan hati. Mungkin kadang kita sholat masih campur dengan macam-macam. Ayo sekarang, kalaupun toh sholat sunnah kita belum banyak, mari kita bersihkan hati kita agar bobot amal kita lebih berat di hadapan Allah. Sangat mungkin waktu sedekah masih ada campuran. Nah, mulai sekarang, kalau belum bisa nambah jumlah sedekahnya, ayo kita lebih bersihkan keikhlasan kita agar bobot amal kita lebih berat di hadapan Allah. Kalau kita mungkin belajar masih ada campuran niatnya, ada yang kotor-kotor, mari kita bersihkan dari sekarang. Agar sekali lagi nafas jiwa kita ini, amal kita menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diingatkan juga di surah Al-Imran, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-siksanya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, ini bukti Mbak Ibu. Ya. Sudah diingatkan dari dulu oleh Allah, kalian perlu menyiapin loh. Ya, untuk menghadapi kiamat, siapin. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak disiksa nanti. Siapin. Bersihkan niat kalian, tambah amal baik kalian. Baik. Nah, ayat ini sebagai jawab sumpah atau jawab dari syarat. Baik, sudah selesai tema 1, tinggal pelajaran-pelajarannya, Mbak ya. Pelajaran dari ayat 1-14 tentunya banyak sekali kalau dirinci. Ini yang kurang lebih yang bisa saya tulis di sini. Pertama adalah dahsyatnya hari kiamat. Kalau sudah diinformasikan dahsyatnya hari kiamat, kemudian pelajarannya nggak tambah takut, nggak tambah siap, berarti belum nyambung dengan apa yang kita baca. Berarti pelajaran pentingnya akan dahsyatnya hari kiamat adalah 1. Kita mempersiapkan diri menghindari dahsyatnya hari kiamat.
Kedua, ada 12 suasana. Di antara suasana hari kiamat digambarkan dalam surat ini. 6 terjadi di dunia, 6 suasana terjadi di akhirat. Ini menurut Ibnu Abbas tadi. Ya, menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat yang terkenal dengan penafsirannya yang sangat baik, ya, yang sangat jadi rujukan saat itu. Ketiga, pentingnya memperkuat iman kepada hari akhir. Tadi sudah dari awal saya tekankan, ya, dan mempersiapkannya dengan menambah bekal dan amal baik. Sekali lagi, Mbak Ibu, ini tidak hanya sampai cerita di telinga kita. Ya. Jadi ayat ini benar-benar Allah hantarkan agar kita mempersiapkan diri, menambah amal baik, menjauhkan ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mewujudkan buah iman kepada hari akhir, yaitu semakin menambah takwa, amal soleh, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ya, ini kurang lebih pelajaran dari ayat 1 sampai. Nah, sampai di sini saya tanyakan dulu nih kepada Mbak Ensi, Mbak Priska. Gimana Mbak Priska baiknya? Apa diselesaikan atau ditutupi? Kita lanjut tanya jawab aja kali Ustazah. Itu monggo saja. Baik, dipersilakan kepada Ibu dan Mbak jamaah sekalian. Sebelumnya terima kasih Ustazah untuk materi pada siang hari ini, Masya Allah banget. Itu benar-benar jadi reminder untuk kita semua untuk ingat tentang hari akhir, juga semangat juga ya Ustazah untuk terus ngumpulin bekal gitu untuk nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal terbaik kita semua. Sudah mulai masuk nih Ustazah di kolom chat. Ya. Saya stop share dulu kali ya Mbak ya. Biar saya bisa membaca juga. Boleh di Yang pertama dari Ibu atau Mbak Luki, UID Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Yang pertama, di dalam surat ini banyak menjelaskan peristiwa kiamat. Bagaimana supaya hati kita dekat dengan dan selalu mengingatnya sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan amalan-amalan terbaik, dengan amalan-amalan yang soleh dan istiqomah. Namun kondisi ini susah sekali melekat, apalagi kita sekarang dalam kondisi baik-baik saja atau cukup secara ekonomi. Anak-anak dan keluarga sehat atau karir yang baik. Ya, baik. Bagus sekali Mbak siapa ya? Mbak yang nanya? Mbak Luki. Mbak Luki ya. Jazakallah khairan. Terima kasih Mbak Luki. Bagus pertanyaannya. Ya. Kalau berbicara tentang ini kan pertanyaan bagaimana supaya hati kita dekat dan selalu mengingatnya. Ya, how to ya. Ini pertanyaannya sekitar how to-nya. Ya, begini, Ibu. Di antara pesan Rasulullah SAW adalah untuk sering-sering mengingat kematian. Sering-sering di antara kuncinya adalah sering-sering mengingat kematian. Ini salah satu di antaranya. Ya, mengingat rincian yang ada di surah ini. Kenapa demikian? Ya, karena saya merujuk ke keutamaan surat ini ya Mbak ya. Keutamaan surat ini tadi apa? Barang siapa yang ingin seakan-akan melihat kiamat di depan mata, maka bacalah surat ini. Ya kan? Nah, berarti ya, include di dalamnya, implisit di dalamnya, jika kalian ingin ya, sering-sering mengingat hari kiamat, maka ayo kita ingat rincian-rincian kurang lebih yang ada di surah ini. Bagaimana matahari, misalnya Ibu begini, saat melihat matahari dengan nyaman-nyaman, bayangkan, gitu. Bayangkan, ya, seperti yang Allah gambarkan di surat ini, tiba-tiba gelap, ya. Atau justru sebaliknya kalau pas lampu mati,
Bayangkan juga suasana bagaimana dahsyatnya, gelap. Gelap yang aman saja takut, apalagi gelap yang tidak aman. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, dan ini menurut saya lebih penting, ya, adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, meminta kepada Allah. Ya. Dan bahkan ini dahulukan sebelum yang lain. Mbak Ibu, banyak orang yang, ya, jadi gini, kadang-kadang hati ini terbentur dengan logika, dengan hati terbentur. Suatu saat pengennya dia sombong gitu misalnya ya, atau pengennya dusta, padahal dia sangat tahu logikanya, aku nggak boleh sombong, aku nggak boleh dusta. Tapi sebelah hati mengatakan nggak apa-apa kok. Nah, bagaimana kuncinya? Doa, ya, doa. Kalau belum hafal doanya, doa dalam hati sebisanya, ya Allah, saya ingin dekat denganmu, saya ingin selalu ingat dengan hari kiamat sehingga saya bisa mempersiapkannya. Orang yang sombong misalnya, Allah hilangkan, aku nggak suka sombong ya Allah. Ya, tolong hilangkan ya Allah. Ya. Jangan malah dibela gitu ya. Ya wajar dong kalau aku sombong-sombong dikit. Karena memang logika saya masuk, aku paling misalnya paling tinggi pendidikannya, paling gini dan lain sebagainya. Secara logika masuk, mintalah kepada Allah. Ada pengalaman seorang Mbak Ibu, dia melihat saudaranya, ini kayaknya orang kok nggak ada baik-baiknya gitu ya, nggak ada baik-baiknya, udah judes, udah ini itu dan lain sebagainya, galak dan sebagainya. Tapi dia berdoa terus, ya Allah, aku nggak ingin ya kebaikan dia tertutup di mataku, tolong tunjukkan ya Allah. Padahal lahiriahnya menurut dia udah 99% itu nggak ada benernya bagi dia, bagi temannya. Tapi dengan doa, ya Allah, tunjukkan, subhanallah, suatu saat terbukti kebaikan dia di mata saudaranya. Gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan hal ini. Ya. Ini bukan hanya penanya, saya pun juga masih perlu dan sangat perlu untuk lebih dekat, lebih mengingat, lebih sering mengingat hari kiamat. Jadi, ya, kalau boleh saya ulang, satu, mintalah kepada Allah untuk sering-sering mengingat hari akhir sehingga hati kita menjadi lembut. Kedua, nasihat Rasul, kafabil mauti wa'idho, cukuplah kalian dengan mati menjadi pengingat. Ingatlah mati. Ya. Waktu naik mobil, ya. Waktu naik mobil, apakah mobil ini bisa saya bawa pahalanya saat saya mati? Tanyakan kepada diri kita. Saat Mbak Ibu ke mall, tanyakan, apakah belanjaan saya bisa saya bawa mati pahalanya, atau justru saya bawa mati, ya, siksaannya? Gitu. Saat Mbak Ibu membaca, ya, maka coba tanyakan, apa yang saya bawa ini menghadirkan pahala atau siksa nanti di akhirat? Gitu. Jika ada kemungkinan masih ada campuran-campuran maksiatnya, maka mohonlah kepada Allah, ya Allah, luruskannya saya, ya Allah, hilangkan. Gitu. Nah, yang ketiga, yang keempat ya Mbak ya, tadi berdoa, kemudian mengingat mati, kemudian berusaha untuk merinci sebagaimana yang Allah rinci dalam surat. Ya. Jadi Allah kan sudah memberikan contoh ya, rincian-rincian itu. Maka kita juga menirukan hal itu. Saat ibu melihat matahari, saat kita melihat bulan, betapa indahnya bulan, tapi ternyata suatu saat harus hancur. Saat ibu melihat laut, bayangkan laut itu, ya, langsung tumpah menimpa kita. Bayangkan, ya, maka segera berdoalah kepada Allah, gitu kan? Nah, yang berikutnya, Mbak Ibu, ini pesan para ulama, ya, bersahabatlah, beradalah di lingkungan orang-orang yang mengingatkan tentang hari akhir. Ini penting. Almar'u ala dini khalilihi, falyanzur man yukhalil. Seorang ini agamanya akan sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang mengitarinya.
entah di grup WA-nya, entah di kelompok arisannya, entah di kelompok pengajiannya, atau entah di kelompok klub-klub yang lainnya. Nah, ini hal yang keempat adalah yang sangat dianjurkan oleh ulama adalah bersahabatlah. Beda Mbak Ibu ya, kalau hanya dengan kenal dan berteman berarti bukan berarti nggak boleh kenal. Ya, Rasul saja juga bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang kafir, berinteraksi. Tapi yang menjadi sahabat dekat pastikan adalah orang-orang yang mengingatkan kita terhadap hari akhir. Rasakan Mbak Ibu ketika satu kelompok ini yang diomongin pakaian melulu, fashion melulu gitu ya. Beda dengan misalnya yang kelompok ini ya, Mbak pasti merasakan ada kelompok-kelompok teman yang saat ngobrol yang diomongin fashion melulu. Ya. Ada yang saat di kelompok B yang diomongin kuliner melulu gitu ya. Ada yang kelompok C ya yang diomongin ya, alhamdulillah mengingatkan bagaimana amal kita hari ini, sudah sedekahkah, sudah tambahkah sholat sunnah dan lain sebagainya. Ini sangat mempengaruhi kepribadian dan keimanan kita. Almar'u ini yang menyampaikan Rasul sendiri, almar'u ala diri khalilihi. Ya. Falyanzur man yukhalil, maka lihatlah siapa orang yang mengitarinya, yang menjadi sahabat dekatnya. Ya. Kurang lebih itu Mbak jawaban singkat. Ya, semoga membantu untuk memahaminya dan bisa dipraktikkan. Baik. Ustazah. Ya. Masih dari Ibu atau Mbak Luki, ada pertanyaan nomor 2-nya, bagaimana membiasakan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dalam keseharian supaya istiqomah juga sampai tutup usia. Kadang di usia saya, menuju 40 tahun, sulit untuk menghafal Al-Quran, kesibukan dunia seperti keluarga ataupun pekerjaan. Ya. Ulama memberikan penjelasan, ini ada satu buku khusus Mbak, ya, tentang hal ini, ya, saya boleh sampaikan singkatnya saja. Ya. Bagaimana membiasakan untuk mentadabburi ayat-ayat Quran dalam keseharian. Ya. Satu tadi kuncinya satu ya, pertama tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah. Nah, yang kedua Mbak Ibu, yang kedua ya, bersihkan niat, ikhlasun niyah, bersihkan niat. Ya, selain memohon kepada Allah ya, bersihkan niat. Kenapa? Ya. Niatilah membaca Al-Quran untuk taqarrub kepada Allah dengan benar-benar. Karena ini Ibnu Qayyim mengatakan al-ikhlasu sirrut taufiq, termasuk juga menghafalnya ya. Ibnu Qayyim mengatakan al-ikhlasu sirrut taufiq. Imam Ghazali mengatakan ikhlas itu rahasia diturunkannya taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ngapalin susah banget, boro-boro ngapalin ya. Baca pengen 1 juz aja baru setengah udah ngantuk, ada aja gangguan gitu ya, ada aja hambatan. Sebenarnya hambatan itu juga nggak melulu karena hambatan, karena kitanya juga, karena kita jadikan itu hambatan gitu ya. Di antaranya gitu. Jadi yang kedua adalah ikhlasun niyah, ya, mengikhlaskan niat. Ya. Samping berdoa, membacalah Al-Quran atau menghafalkannya dengan penuh meluruskan niat, ya Allah, saya ingin membaca Al-Quran, ingin menghafal Al-Quran, benar-benar ingin mendapatkan hidayah karenanya. Ya. Dari Engkau karena membaca Al-Quran ini. Ya. Agar Engkau jaga Al-Quran dalam lisan saya, Engkau jaga Al-Quran dalam hati saya, Engkau jaga Al-Quran dalam amal saya. Nah, setelah itu, ini pesan ulama ya dalam buku tersebut. Yang kedua, ya, yang ketiga adalah asy'ur bi'azamatil Quran, merasakan keagungan Al-Quran. Merasakan keagungan Al-Quran. Mbak Ibu, ya, sesuatu yang diagungkan itu kira-kira dalam prioritas hidup diapakan? Ya pasti dimuliakan juga. Waktu dipilih yang paling baik. Dana dipilih yang paling besar. Kalau dalam kehidupan dia merasa agung. Ya. Asy'ur bi'azamatil Quran. Ya. Sejauh mana dia berusaha, itu tergantung sejauh mana positioning hal tersebut dalam kehidupan dia. Orang yang merasakan uang, ya, orang yang merasakan bahwa uang ini adalah yang agung dalam hidupnya, maka dia akan ambil porsi terbanyak buat uang. Ya kan? Orang yang merasakan
bahwa jabatan adalah sesuatu yang bermakna dalam hidupnya, maka sekian waktu yang terbanyak akan terambil oleh dia. Nah, ini yang ketiga, asy'ur bi'azamatil Qur'an, merasakan keagungan Al-Qur'an. Nah, yang keempat, Mbak Ibu, ihtimam. Ihtimam ini ya benar-benar mengambil porsi khusus untuk Al-Qur'an. Dalam buku tersebut disebutkan gini, Mbak Ibu. Umar radhiyallahu anhu di antara contohnya, saat mengadakan perjalanan ke Palestina bersama salah seorang temannya, kendaraannya cuma satu. Sementara orangnya 2. Kan harus bergantian. Nah, ternyata patokan bergantiannya apa? Kalau kita mungkin kalau udah capek gantian kamu ya, gitu. Atau kalau sudah sekian kilometer gantian kamu ya, gitu. Tapi ternyata karena Umar ini ihtimam, peduli berat, cinta berat terhadap Al-Quran, sampai untuk mengatur pergantian siapa yang naik kendaraan ini patokannya pada bacaan Al-Quran. Ini kurang lebih kalau kita, ini bisa kita praktekkan dalam seharian, misalnya Mbak Ibu bergantian, ya, kalau di rumah misalnya jaga anak atau apalah gitu ya. Patokannya kalau saya sudah dapat 1 jus ya Pak ya, gantian ya, misalnya bisa begitu. Ya. Kalau saya sering memberikan contoh kepada mahasiswi saya gini, agar Quran ini benar-benar lengket dalam hati dan pikiran kita. Kalau kamu ditanya dari sini ke Blok M berapa kilometer, ya paling ya, carilah jawaban yang kalian kaitkan dengan Al-Quran. Gimana caranya agar Al-Quran nempel di hati kita? Gimana caranya? Jawablah kurang lebih ya paling kalau dari PLN ya, ini rumah saya kan Jakarta Timur ya Mbak Ibu ya. Kalau dari PLN kira-kira surah An-Naba cukup nggak dari PLN ke Blok M? Ya, gitu ya. Kalau dari saya bisa 1 jus, bisa 2 jus gitu. Gitu. Ya, ini di antara cara kita mengakrabkan dengan Al-Quran. Contoh lain, ketika anak berbicara bohong, ya, cari korelasi kebohongan dengan Al-Quran. Ketika anak misalnya berbicara atau cerita tentang gajah, oh ternyata Kak, Dek, gajah itu ada loh dalam Al-Quran, gitu. Ya. Nah, coba adik baca surah Al-Fil, nah, gitu. Cara mengakrabkan kita dengan Al-Quran. Ketika kita mubadir, mari kita ingat ayat yang berbicara tentang mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Jadi mendekatkan diri dengan melengketkan diri dengan Al-Quran. Ini namanya ihtimam dengan Al-Quran. Umar bin Abdul Aziz, dia khalifah yang sangat terkenal, Mbak Ibu, yang sangat terkenal bijak, soleh, ya, di mana saat itu tidak ada muzaki bingung memberikan zakatnya kepada mustahik karena nggak ada mustahik saking makmurnya. Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masih ingat kan ceritanya? Ya. Ternyata beliau selalu menyempatkan, ya, selalu justru pas saat sibuk menyempatkan membaca Al-Quran. Karena apa? Saya takut terkena ayat di surah Al-Furqan, karena di surah Al-Furqan itu ada salah satu ayat yang menyebutkan hijrah dari Al-Quran. Nah, beliau nggak mau tersinggung di ayat tersebut. Kalau saya sibuk ngurusin negara, kemudian saya nggak mentadaburi, ya, nggak membaca Al-Quran, saya takut tergolong orang-orang yang hijrah dari Al-Quran. Dan juga tadi ya, yang keberapa Mbak? Yang ketiga ya, yang keempat, ikuti bacaan dengan amal. Ikuti bacaan dengan amal. Ya. Makanya ini di antara fungsi kita mempelajari, mentadaburi, mempelajari ayat-ayat, tafsir dan lain sebagainya, agar kita bisa mengamalkannya. Ya. Surah An-Nas yang jelas-jelas qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan sampai kita hanya hafal
bahwa di antara jin dan manusia ini ada yang menggoda orang lain loh. Jangan sampai kita menjadi jinnya. Na'udzubillah. Nah ini berarti jauh antara yang dibaca dengan yang diamalkan. Gitu. Ya. Nah itu kurang lebih singkatnya, sekali lagi dalam buku tersebut masih panjang nasihat para ulama, tapi ini singkatnya ya, boleh kalau misalnya perlu ngobrol, boleh langsung berkomunikasi dengan saya atau dengan siapapun yang membantu jawaban tersebut. Baik. Terima kasih banyak Ustazah. Oh iya, sebentar Mbak, informasi tambahan dikit ya. Kemarin saya dapat share informasi ya, ada nenek-nenek loh ya, yang sudah rutin menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam waktu 3 hari. Berarti satu hari berapa? 10 juz. Ya. Nah, caranya gimana? Satu, biasakan tadi setelah niat, biasakan dikit-dikit, terus ditambah, jangan dikurangi. Kalau sekarang 1 lembar, besok 2 lembar, pekan depan 3 lembar, insya Allah ya, selalu meningkat, menambah dan meningkat, gitu. Ya. Itu tambahan. Ya. Baik, terima kasih Ustazah. Izin untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Mbak Desi Rohana. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, ketika orang-orang berbangga dengan harta bendanya, kapan mereka akan sadar bahwa harta mereka yang mereka miliki tidak akan dibawa mati? Bahkan pada hari kiamat, orang-orang yang sibuk memikirkan diri sendiri bukan pada hartanya. Terima kasih. Oh ya, bentar ya. Ketika orang-orang berbangga dengan harta bendanya, kapan mereka akan sadar bahwa harta yang mereka miliki tidak akan dibawa mati? Ya. Dan bahkan pada hari kiamat, orang-orang akan sibuk memikirkan diri sendiri, bukan, oh ya. Ya, ini pertanyaan berarti kapan mereka sadar gitu ya, intinya di situ ya. Nah, begini Mbak, kalau pertanyaan ini tentunya gini, kalau kapannya ya hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi begini ya, tapi ada beberapa suasana-suasana yang ya, bisa menyadarkan dirinya sebenarnya, gitu ya. Kalau kapan terkait dengan waktu, tentunya hanya Allah dan Dia yang tahu. Ya. Tapi ada suasana-suasana yang memungkinkan dia ingat ya, bahwa harta yang memiliki ini tidak dibawa mati. Contoh, gitu ya. Contoh yang gampang saja. Ketika seseorang, nah ini contoh yang sekarang ini pas banget Mbak Ibu. Ya, coba Mbak Ibu, dengan COVID ini orang punya harta berapapun, sahabat berapapun, jabatan apapun, ya, kalau sudah ya menyendiri dan tidak ditemenin, kira-kira apa gunanya? Nah ini suasana-suasana yang semoga saja, ya kalau ditanyakan kapan, semoga saja suasana-suasana seperti itu membukakan hati dia, merasakan betapa harta, ya, teman sahabat, ya, jika tidak diniati karena Allah, ya, maka tidak akan dibawa. Tapi kalau harta dan sahabatnya, pertemanan, jabatan, amal itu karena Allah, pasti dia akan rasakan itu. Entah nasihatnya, entah amalnya, ya, pasti akan dia rasakan, walaupun dalam sendiri. Gitu. Pasti dia akan merasakan doa-doa dari teman-temannya, karena teman-temannya dulu orang-orang soleh, gitu. Jadi intinya adalah suasana-suasana satu yang di mana ya kalau ditanya kapan kurang lebih suasananya satu ya saat dia benar-benar tidak bisa meminta tolong kecuali dengan zat yang bisa menolong. Tidak dengan hartanya, tidak dengan orang lain, tidak dengan jabatannya. Saat suasana seperti itu, ya, entah pas sakit, entah pas mungkin apa ya kena musibah, entah pas dalam kesendirian, ya, pokoknya dalam suasana yang tidak ada orang, kekuasaan, harta yang bisa menolong, kecuali zat yang bisa menolong. Nah, suasana yang seperti itulah seharusnya, ya, seharusnya dia ingat. Tapi kalau nggak ingat juga, ya itu mah hati udah, ya,
mungkin tertutup oleh kemaksiatannya sendiri sehingga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya suasana seperti itu orang ya segera dan langsung terbuka keimanannya kepada Allah dan merasakan tidak ada yang berguna kecuali keimanan dan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya jabatan, tidak ada gunanya hal-hal yang lain jika tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Mbak kurang lebih. Jadi kalau berbicara tentang waktu hanya Allah yang tahu, tapi suasananya tadi ya. Dan yang ketiga boleh saya tambah ya. Lagi ini juga bisa diperkuat dengan doa tadi. Walaupun mungkin seakan-akan kayak nggak sadar-sadar, tapi bisa juga sangat mungkin orang itu sebenarnya dia logikanya nggak pengen itu, tapi masih dikuasai dengan lingkungannya misalnya ya, masih dikuasai dengan egonya. Tapi kalau dia sempat berdoa, Allah Maha mengabulkan doa kok. Gitu. Jadi yang ketiga, suasananya bisa didukung dengan apa? Kuatnya doa. Nah, kalau dia berdoa dan kita sebagai orang dekatnya, akan dia. Apalagi dia orang dekat kita. Bapak, ibu kita, misalnya, Pak Le atau sahabat kita doakan. Ya, agar terbuka hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih itu Mbak. Baik, terima kasih Ustazah. Izin ada satu pertanyaan lagi masuk personal ke chat saya. Saya bacakan ya Ustazah. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya terkait ayat 10. Apabila seorang hamba melakukan dosa besar dan telah bertaubat, apakah catatan amal buruk tersebut tetap tertulis di catatan amal dan dibacakan di hadapan Allah kelak, atau catatan tersebut sudah Allah hapuskan karena taubatnya dia tadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ayat 10 wa idzas suhufu nusyirat tadi ya. Saat ya catatan lembaran dibentangkan ya secara lebar jelas gitu ya. Ini ada dua pendapat Ibu. Jadi kesalahan itu ada dua jenis ya. Kesalahan yang diampuni tapi masih tertulis, dan ada yang kesalahan yang diampuni tapi tidak tertulis. Nah, ini yang mana tentunya hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Nah, menurut ulama itu penjelasannya. Maka mintalah kita kepada Allah agar kesalahan kita benar-benar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang Allah ajarkan apa? Khususnya di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ini dengan harapan udah di-delete lah. Gitu ya. Di-delete oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penjelasan ulama ya. Bentuk pengampunan Allah ya, ada dua, kalau dikategorisasi dirinci lagi ya. Ada yang diampuni tapi masih tercatat. Tuh kamu tuh ya begitu. Kita masih malu kan kalau begitu ya. Dulu pernah punya niat jelek dan sebagainya, masih malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang ya kita perbanyak doa agar kesalahan kita nggak hanya tertulis tapi dihapus, di-delete oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, yang mana tentunya itu rahasia dan kekuasaan, wilayah kekuasaan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada tuntunannya. Tuntunannya apa? Ya benar-benar taubatan nasuha, benar-benar memohon kepada Allah, nggak berhenti berzikir. Makanya Rasul saja ya beristighfar ya, puluhan, ada yang sampai meriwayatkan ratusan kali. Seorang nabi yang sudah dijamin surganya gitu loh. Nah, kita masih belepotan dosa ya, tapi masih jauh dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk istighfar mungkin baru sebatas lisan, belum sampai ke dalam hati. Nah, ini di antara hal penting yang jadi pelajaran kita. Ya, mohonlah kepada Allah benar-benar yang tidak hanya diampuni tapi masih tercatat. Mohonlah kepada Allah ya terampuni, ya dihapus dari catatan itu. Gitu. Ya. Begitu Mbak, kurang lebih Mbak Briska. Baik, terima kasih banyak Ustazah untuk materi dan jawaban pertanyaan dari hari ini. Masya Allah banget. Semoga kita menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah mohon izin, mungkin bisa ditutup dengan pembacaan doa dari Ustazah. Oh gitu. Ya, baik, itu dia rahmati Allah Subhanahu wa taala.
dengan berakhirnya pengajian kita, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa tanfa'ul mu'minin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa humumina birahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'ani wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'ani wa khassatuh. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Maaf lahir batin ya Mbak atas semua khilaf saya, kekurangan saya.